Kayak ngapain sih lu masuk kotor-kotorin seragam aja. Nah, Iya tuh. benar. Biasanya mama Emak tuh paling tuh. protek sama. Hai, halo semuanya. Selamat Selamat pagi, Cikgu. siang. Selamat pagi Oh, Cigu, siang. kira gue Kak Ros. Ternyata gue masih mute. Maaf ya, Wah, baru bangun. aja lu. Balik lagi ke meeting mingguan. Jadi ya seperti biasa gue selalu sengaja untuk ngumpulin kalian di minggu-minggu awal ya, karena tulisan itu biasanya masih bersifat topik itu biasanya masih bersifat hangat-hangat gitu kan. Kalau di bulan September ini kemarin Aduh. gue udah share materinya dari ya biasa si editor. Si editor itu yang editor kita ada 2 ya, jadi posisi gue dipertanyain sih. Aduh. Jadi materinya itu kan banyak yang ngebahas soal materi gedenya itu soal PTM ya, sekolah tatap muka gitu. Untuk pertama kali nih, ya 2 tahun lah ya, anak-anak sekolah akhirnya masuk juga nih. Gue sih bersyukur gitu, akhirnya ada kehidupan baru. Menurut kalian gimana sih? Ini tuh sesuatu yang menyenangkan gak sih? Apa sekolah, Mbak? Aduh. Maksudnya Menyenangkan sih. kabar-kabar sekolah masuk itu kayak memulai pandemi udah kelar dan memulai hidup yang baru gitu kan sih, atau gimana? Ini yang kita tunggu-tunggu gitu loh, sekolah masuk, berita kita jadi banyak gitu, terus kita bisa masuk kantor lagi, mungkin ya itu juga kabar yang bakalan kita tunggu selanjutnya setelah sekolah tatap muka. Menurut kalian gimana sih kalau mereka ini akhirnya masuk, terus angle kita kan pasti harusnya lebih banyak ya kan. Nah, Nah, gue mau ngelihat perspektif dari masing-masing kalian, ya bukan ngelihat sih, mau ngedenger gitu ya. Kira-kira kalian tuh kalau di sekolah sekolah tatap muka gini angle yang menarik apa sih gitu. Soalnya seru banget Kalau gitu saya loh. sih masih angle di Maria, Mbak. ya Allah, masih Oh, bola loh. Kemarin ya. Udahlah. Maksudnya baru sekarang ya. Lewat banget Kemarin. temponya. Lu balikin jokes kemarin lagi. Barusan saya deg-degan loh dikasih pertanyaan kayak gitu, untung ada Angle di Maria. Iya, atau ada Egel di Waria ya. Mencairkan Callbacknya, suasana. Mbak, callbacknya itu pagi-pagi kenapa udah dikasih pressure aja sih, Mbak? Suka Oh, gitu. Mbak nih, saya baru bangun nih Mbak, belum pakai baju, langsung pakai hoodie saya nih. Apa? Boleh dilihat deh. Nggak pakai celana lu, boy. Pakai Ya celana Allah. kan. Gak usah dong Oke. dipertanyakan. Tolong fokus. Biasanya kalau Tolong meeting-meeting fokus. gini tuh saya sebagai ibu-ibu tuh kan bukan sih, nggak ibu-ibu anjir. Kayak pakai daster, bangun tidur, terpaksa harus cuci muka, nyiapin materi untuk meeting. Ya gak enak juga lah, gila. Iya Jadi, nih, saya kebetulan tungguin saya nih. dapat ide nih. Tadi Fokus. Mbak Heeh. bilang soal daster, saya jadi kepikiran satu angle menarik. Oh, boleh. Aku suka ini. Yaitu kita cari angle dari orang tua gitu. Karena kalau posisinya ini gue nih, ya kan, gue ke sekolah cuma 30 menit, emak gue ngomel pasti, nggak boleh masuk. Kayak ngapain sih lu masuk, kotor-kotorin seragam aja. Nah, Iya tuh, benar. Biasanya mama emak tuh paling tuh. protek sama seragam ya. Iya benar, Bukan seragam. anaknya ya, tapi seragamnya. Iya, seragam. Benar. Belum capek dia nyiapin bekal tuh pagi-pagi. Mak gue ngomel pasti tuh. Makanya Excited banget kan mama. kayak kita perlu wawancara emak-emaknya deh. Orang tua ini perasaannya gimana sih anaknya? Sekolah tapi cuma 30 menit gitu. Benar. Itu kita harus. Secara nyuci baju itu juga effort ya. Jadi kalau hanya dipakai Bener. 30 menit itu bagi emak-emak ini adalah sebuah hal yang sia-sia atau kayak gimana ya? Tapi boleh juga sih itu angle yang menarik dari sisi ibu-ibu ya, lebih tuh. Iya, ibu-ibu harus gitu. Bapak-bapak juga dong. Kan bapak-bapak ikut berpartisipasi untuk ngasih duit jajan. 30 menit kira-kira duit jajannya berapa tuh? Berapa itu ya kan pertanyakan. Kenapa sih saya herannya ini ya? Kalian tuh selalu mengafiliasikannya dengan uang, itu kenapa ya? Oh, karena uang adalah segalanya, Pak. Maaf nih. Sudah. Kalau dari angle siswa ada yang menarik gak sih kalau Mas Faras sendiri? Nggak, kenapa tahu-tahu ke saya ya?
Muka Anda Jadi- yang nongol yang paling gede nih di sini tadi. Oh ya, siap. Jadi siswa pasti bermacam-macam ya Mbak ya, sama teman-teman juga untuk masalah sekolah tatap muka ini. Saya berkaca pada pengalaman saya beberapa tahun terakhir yang baru lulus SMA juga gitu. Mohon Saya maaf, merasa saya kalau baru SMA Gimana? ya, Berapa beberapa silang? tahun terakhir makanya kan. Berapa tahun terakhir? Beberapa Berapa? puluh tahun terakhir kayaknya sih. Iya. Puluhnya Betul. ketinggalan tuh. Brewok Jadi, Anda tuh berbicara. Kenapa Anda bawa-bawa ini ya, Fisik. anggota tubuh ya? Saya berbrewok sejak dari SD ini. Oh, Saya akil gatel balik banget ibu umur Anda ngelahirin ya. ya, Gatel. akil balik saya pas TK dulu kebetulan. Ya, Iya tadi fokus berkaca pada pengalaman saya dulu. Misalkan saya dulu pas SMA ada pandemi kayak gini amit-amit gitu. Cuma saya merasa dulu satu sisi senang ya, nggak usah hadir ke sekolah, terus Pasti. nggak usah repot-repot bangun pagi pakai seragam. Tapi saya dulu nggak pakai seragam sih sekolahnya, maaf ya. Pakai apa? homeschool nih. Itu homeschooling ya? Oh. Enggak. Lebih ke inilah. Bolos Saya gitu nggak ya? dapat nih. Bukan. Enggak. Saya dulu tetap bersekolah ya, tetap sekolah normal seperti biasa. Cuma kalau misal tadi balik lagi, kalau misal membayangkan zaman dulu saya harus sekolah online atau segala macam, seneng sih. Terus yang pertama nggak harus macet-macetan untuk berangkat pagi hari, itu yang standarnya gitu. Terus uang jajan jadi nggak berkurang, kita jadi bisa nabung untuk beli barang-barang yang kita sukai akhirnya di akhir masa persekolahan nanti. Terus apalagi kalau saya di posisi yang mendukung aja sih tanpa adanya PTM ini, karena saya merasa semua masih bisa dilakukan secara efektif ketika siswa atau mahasiswa harus belajar secara online gitu. Jadi, itu perspektif saya. Online sebenarnya nggak masalah ya. Tergantung dari pribadinya masing-masing sih. Tapi nanti akan membentuk ini nggak sih, bentuk habit baru gitu nggak sih? Kalau ini Oh iya tentu. terjadi terlalu lama kan? Ya. Kemampuan kognitif dari masing-masing siswa untuk bersosialisasi itu pasti jadi belah-belah mereka ya ketika pertama kali nongkrong gitu. Nah, itu sih. Coba kamu Nah, bayangin enaknya adalah nggak bisa nongkrong secara langsung, mungkin itu aja. Iya. Cuma kan zaman sekarang nongkrong udah bisa virtual ya. Nggak enak. Jadi ya sama. Nah itu mah selera masing-masing. Atau yang lain silakan. Tapi kalau kamu dulu pas zaman sekolah di tahunmu itu gua dulu dong. Model apa tuh? Yang tadi tongkrongan, yang soal tongkrongan. Wah, ini anak sekolah di tongkrongan rumah nih rupanya nih. Iya, gue nongkrong juga deket rumah gue. Nah, soal tongkrongan tuh dari sekolah di rumah, terus nongkrongnya di warung terdekat deket rumah gitu. Nah, jauh banget, bukan dari sekolah. Iya, sih itulah pokoknya. Ngeblank lah gue ini. Iya. Iya gitu. Apa sih, guys? Bener. Lu mau jadi bahan bulian mulu tiap meeting. Iya. Udah mikirin makanan kesukaan CR7 susah banget. Iya. Mikirin tongkrongan. Oke, lanjut. Ada yang gini malah zaman yang saya temui ya, zaman sekolah online gini mereka tetap PTM, PTM apa namanya? Tetap belajar secara virtual. Tapi alih-alih nongkrong virtual, mereka tetap nongkrong ke warung terdekat. Waduh. Jadi itu menurut saya ya kayak apa? Zaman sekarang bilangnya standar ganda kali. Iya. Standar ganda. Kayak ternyata mereka juga masih bergumul gitu di kerumunan yang sangat tidak menaati prokes. Oke. Kemarin itu terjadi loh.
yang digerebek. Apa tuh? HW, Gerebek? HW, HW. Oh, HW HW. Hizbul Waton. Oh itu isinya anak sekolah semua yang HW. Hizbul Waton HW. Muhammadiyah dong. HW, enggak Internal. ngerti. Kok tiba-tiba jadi HW? Iya, maksudnya Ada lah itu. kalau ngomongin soal tongkrongan, si HW kemarin kan juga kegerebek tuh, dan Nah, kebanyakan kan apa sih yang dibilang itu kayak isiannya banyakan siswa gitu. Nah Oh itu juga iya. aku angkat Masa? di TikTok. Aku akhirnya angkat itu di TikTok dan rame. Terus banyak yang komen tuh, banyak pelajar kayak gitu-gitu. wah, Ini sekolah Bentar udah deh. tatap muka, tapi kalian malah bikin ulah lagi. Ntar malah ditutup lagi nih sekolahnya. Jadi kayak banyak yang pusing juga nih, kenapa jadi ya. ya Tapi nih, guys, ngomongin soal kerumunan tadi di HW, ya kan? Mm-mm. Ada berita juga nih yang gue temuin, sama-sama kerumunan, tapi bedanya ini vaksinisasi. Oke. Vaksinasi. Vaksinasi. Allah. Mulut Gue editor tuh tipe. gimana tuh? Jadi Gue maklumin di aja sih. Tangerang nih, ya kan? Mm-mm. Jadi ada vaksin pelajar gitu. Sempet Ini rame malah kan. jatuhnya menggerombol gitu. Nah, ini juga mau nyari info untuk kalian juga, mungkin Bagas bisa, Tarjo bisa nyari narasumber gitu ya. Kira-kira lo bisa nggak nyari pelajar gitu yang belum divaksin, angle apa perspektif mereka gitu ya. Gimana nih belum divaksin tapi harus masuk sekolah? Soalnya ada beritanya juga si Nadim itu ngebolehin yang belum vaksin masuk sekolah. Kan Ada bahaya. keponakan saya, Mbak. Siapa tuh? Oh, ada. Dia pelajar belum vaksin tapi udah masuk sekolah hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Jadi hampir tiap hari dia di TK besar gitu. Kayak TK besar. nggak ada vaksin. Jangan bikin emosi Anda ya. Vaksin Bocah. masih Bener, TK bocah. Buat Pancingan Anda nggak dapet ya? Enggak Iya. gini. Masalahnya gini. Itu sih TK lebih kalau tepatnya. online ngapain ya? Iya. Tapi ada. TK kan sabanari main-main doang tuh bocah. Dan anak TK nggak perlu jajan bakwan setelah sekolah. Bener. Holy Wing Iya. juga. Tadi berbicara tentang Iya. vaksin, ada kerumunan di antara para pelajar di tengah vaksinasi tadi. Itu karena kita nggak bisa memungkiri ini ya, kalau Indonesia adalah negara yang sangat kolektif, terutama dari kelompok pelajar. Kelompok pelajar ini adalah salah satu kelompok yang paling solid. Kita tahu sendiri. Iya kan? Iya, Tanpa salah harus satunya bentuk tawuran kan. Ya, nggak usah ngomong tawurannya lah. Tanpa harus membeberkan fakta, kita tahu sendiri, kita mengalami dari zaman dulu kalau kita pasti solid dengan entah angkatan, entah sekolah, entah selalu inilah. Nah, kenapa itu bisa terjadi kerumunan di tengah vaksin? Biasanya mereka saling cari info di antara para pelajar. Cari info apa? Cari info tentang vaksin tersebut. Atau ya pure mereka cuma nyari info yang bahkan mereka nggak tahu infonya apa. Kayak ini, tahu nggak sih? Membayangkan pelajar yang berkerumun itu sama seperti ketika ada bapak-bapak yang lagi melipir ketika ada kecelakaan. Mereka pasti berkerumun doang tanpa tahu ada apa di situ. Itu hal yang apa ya sama gitu kan, terjadi. kayak apa nih? Mob mentality ya mereka ya. Oh, maksudnya Namanya solid. istilahnya. Mob mentality ya mereka ya. Sukanya Nah, rame-ramean gitu ya. solid sama kepo beda tipis ya di sini ya. Indonesia. Jadi pasti kalau bapak-bapak kan gesturnya itu gestur istirahat di tempat tuh nggak sih? Iya. Kalau ada kecelakaan tuh, bang ada apa nih bang? Diam. Udah estafet tuh infonya gitu terus sampai berapa jam. Nah, bang ada apa nih bang? Nggak ditolongin, udah gitu doang. Nah kalau pelajar sama, cuma mereka biasanya lebih nggak ngalir lagi. Hormat kalau pelajar. Waduh, hormat. Kayaknya enggak deh. Sambil megang HP gitu nggak sih? Sorry. Apaan nih? Tahu dah. Apa ya? Makanya mungkin penyelenggara vaksin harus menyediakan kayak sumber informasi yang lebih mendetail gitu. Biar bisa sosialisasinya mungkin ya, pendekatan sosialisasinya harus lebih nggak membosankan atau nggak inilah.
nggak bikin si pelajar itu jadi bertanya-tanya terus. Tingkat kekepoannya juga tinggi soalnya. Tingkat kekepoannya tinggi, cuma tingkat untuk mencari sesuatunya Ogah ya. cukup Males gitu. rendah. Ini Lur, anjir manggilnya Lur lagi. Lur. Apa Lur? Tiba-tiba sadar ngeli parah ya. Iya nih Lur. Lah. Bisa Lur gitu. Usia Lur. Ya Lur. Ini kalian pernah nggak sih mantengin di sosial media itu ada account tentang teks dari siswa atau apa yang gitu-gitu loh. Nah itu kan banyak tuh chat-chat dari para pelajar di Zoom call seperti ini yang unik dan menarik, bagaimana mereka menyatakan kalimat mereka untuk izin tuh. Kayak kemarin gue nemu yang, Pak izin dulu sebentar, ada sapi masuk rumah gitu. Itu hal-hal yang tidak bisa kita temukan ketika kita kalau sekolah offline ya. Kalau sekolah offline, ya itu menariknya gitu loh. Ya, kita bisa belajar dari lingkungan di sekitar kita ketika kita belajar di rumah. Benar. Ketika kita izin di toilet, itu kan pasti diawasi ya. Kalau sekolah offline sama guru, kok nggak balik-balik? Kok berdua? Kalau cewek kan suka, kok berdua sih? Emang kencingnya barengan gitu. Nah. Tapi kalau cewek kalau ke WC berdua gitu, biasanya ngapain aja? Iya, ditungguin di depan sih yang satunya. Oh itu gitu aja ya? sih. Sesimpel itu. Suka Parno. Terus kalau online itu janjian juga. Cewek sama cewek gitu. Kayak kita janjian ke belakang nih, ke toilet ini gitu. Gak ada. Gak ada dong. Gak ada. Gimana caranya? Enggak ya, repot ya. Iya, inisiatif masing-masing gitu aja. ya? Duh, gue masih kepikiran sapi masuk rumah lagi. Ada, coba kalian cari deh nanti. Kita cari ya nanti ya, maaf. Saya tidak menyediakan. Iya. Berita di Tribun ya? Atau di mana? Wah, nggak tahu deh itu. Kok bisa sih sapi masuk rumah aja. gitu? Tapi kan itu bisa jadi kayak sebuah alasan doang gitu loh. Ada fotonya. Oh, ada fotonya beneran. Oh, dia ada videonya malah. Iya, dia ngasih video gitu. Akhirnya klarifikasi buat menunjukkan buktinya. Tapi Bu, sapinya melebu omah, Bu, gitu videonya bunyinya. Sapi masuk rumah. Tapi ada juga loh kayak waktu awal-awal sekolah online pas Zoom, dia tuh nggak sengaja kamera masih nyala, tapi dia lagi berak dong. Astaga. Ada. Akhirnya ditonton dong sama satu kelas, dia lagi berak. Itu sama seperti kita di sekolah mengajak guru kita ke toilet untuk menunggu kita lagi BAB. Bu, izin ke toilet tapi Ibu ikut ya. Itu sama kayak gitu. Oh iya, benar. Bu, atau lagi pelajaran biologi atau ya? Oke. Masa pencernaan. Bapak ikut ya. Kan kayak gitu, ngapain dia bawa gadget ke toilet itu? Namanya juga kebelet, begitunya kah dia nggak mau ketinggalan pelajaran kah atau gimana? Mungkin positifnya sih gitu ya. Iya, positifnya gitu. Heran nih. Positif thinking aja. Dia tuh atau kesiangan ya kan? Terus akhirnya kalau lupa matiin kamera itu manusiawi lah ya, siapapun. Cuma ngapain dia bawa gadget ke kamar mandi, ke toilet itu loh? Ya itu mungkin saking antusiasnya dia nggak mau ketinggalan kayaknya, terus akhirnya kebawa deh. Iya. Buru-buru. Asli, aku ngeliat videonya dia jongkok gitu di WC jongkok kan jorok. Ya Allah. Tapi WC duduk sampai di WC jongkok dia duduk dong. Apalagi dia sila ya. Dia lesehan dong. Saya paling nggak suka sama orang yang jongkok di WC duduk ya. Tapi saya lebih nggak suka lagi kalau ada orang duduk di WC jongkok. Duduk jongkok. Jatuhnya lesehan. Kakinya begini kakinya kan. Naik ngangkang gitu. Ya sudah, gue akhirin dulu meetingnya. Thank you banget, gue dapat insight banyak dari kalian. Semoga ini juga dari sharing-sharing itu bisa membantu untuk kalian nulis kelar kita meeting ini. Jadi tolong kembangin karena banyak banget yang perlu kita bahas soal siswa sekolah tatap muka di bulan September ini. Jadi thank you dan semangat guys.
Yo, Gue pamit dulu. Mbak. Thank you Mbak, semuanya makasih, ya. Mbak. Thank you, Mbak.